Di jantung Kekaisaran Felion, kekuasaan dan kehormatan ditentukan bukan hanya oleh pedang dan sihir, tetapi juga oleh darah dan gelar bangsawan yang melekat turun-temurun. Sebagai permaisuri Avenya de Felion, istri sah Kaisar Kaelarion de Felion, ia memegang posisi tertinggi dalam hierarki kerajaan. Ia berasal dari garis keturunan kuno, keluarga Elowen, keluarga bangsawan Grenduk Elowen, yang dihormati atas kontribusinya menjaga perbatasan dan kekuatan militer kekaisaran. Namun, bahkan darah biru dan cinta rakyat tak cukup kuat menghadapi ambisi gelap. Lady Mirelia de Arvenor, putri termuda dari keluarga Archduke Arvenor, salah satu faksi bangsawan kelas atas yang paling berpengaruh, memiliki segalanya: kecantikan, kekuasaan, dan dukungan politik. Satu-satunya yang tak ia miliki adalah tahta permaisuri. Dengan kelicikannya, Lady Mirelia menggoda kaisar yang lemah karakter, seorang pria yang telah memiliki 20 selir, namun tetap haus akan kuasa dan kenikmatan. Bagi kaisar, aliansi dengan keluarga Arvenor berarti memperkuat cengkeraman atas tahta. Melalui koneksi politik yang berbahaya, Avenya dijebak, dituduh selingkuh, diracun secara perlahan, tanpa pembelaan. Dalam sekejap, status permaisuri Felion, wanita paling terhormat di seluruh benua, dihancurkan. Di malam penuh pengkhianatan itu, kaisar memutuskan Avenya harus disingkirkan demi menjaga martabat kekaisaran. Ia dilemparkan ke tanah terlarang, sebuah tempat kelam di luar batas kekuasaan para Archduke dan Marquis, tempat di mana bahkan darah biru pun tak berarti. Semua mengira Avenya telah mati. Namun, di saat dunia mengira akhir telah tiba, kutukan kuno dan warisan darah yang terlupakan mulai bergetar. Saat hari kebangkitan itu datang, bahkan Archduke, Grenduk, hingga kaisar sekalipun akan bersujud di bawah bayang-bayang dendamnya. Di ruang bawah tanah, Istana Felion, di bawah permadani emas dan pesta-pesta mewah para bangsawan, permaisuri Avenya de Felion, istri sah sang kaisar, terpuruk dalam kegelapan. Ia bukan sekadar wanita. Ia adalah putri dari Grendok Elowen, keturunan darah tua yang telah berjasa menjaga kekaisaran selama ratusan tahun. Namun malam itu, gelar dan kehormatan tak berarti apa-apa. Di hadapannya berdiri Lady Mirelia de Arvenor, putri dari Archduke Arvenor, bangsawan tertinggi di bawah kekaisaran. Wanita itu tersenyum tipis, anggun seperti bunga, namun beracun seperti ular. Tak ada tempat untuk kelembutan di istana ini. Yang mulia, bisik Lady Mirelia dengan senyum getir, kaisar telah memilih masa depan kekaisaran, dan kau tak lagi menjadi bagian darinya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Avenya tak membalas. Tak ada gunanya berdebat saat keputusan telah dibuat oleh mereka yang memegang kendali. Malam itu, dengan diam-diam, permaisuri yang dicintai rakyat dibuang seperti kriminal. Tidak ada upacara, tidak ada pengumuman, tidak ada pesta para count, marks, maupun duk. Ia dilempar ke tanah terlarang, tempat para viscount hingga baron bahkan takut menyebut namanya. Hujan mengiringi langkah kejatuhannya. Tubuhnya terbaring tak berdaya, hanya napas pelan yang tersisa. Namun ketika kelopak matanya hampir menutup, sebuah suara lembut memanggil dari balik kegelapan. Seorang wanita tua berjubah putih penyihir dari zaman yang telah dilupakan mengangkat tubuhnya dengan penuh kasih. Jangan menyerah, anakku. Darahmu jauh lebih kuat dari apa yang mereka tahu. Untuk pertama kalinya, air mata Avenya jatuh bukan hanya karena kehilangan, tapi karena harapan kecil yang entah mengapa masih membara dalam dadanya. Malam itu, permaisuri Avenya de Felion tidak mati. Ia lahir kembali. Desa kecil di kaki Gunung Sofira, jauh dari jangkauan kekuasaan kekaisaran Felion, menjadi tempat di mana Avenya de Felion
mantan permaisuri agung bersembunyi. Tak ada mahkota di kepalanya, tak ada jubah sutra, hanya pakaian sederhana, rambut terurai, dan luka-luka yang membekas di tubuh maupun jiwanya. Orang-orang di desa itu tak tahu siapa dia. Mereka hanya mengenalnya sebagai Lady Aya, seorang wanita pendiam yang muncul entah dari mana. Lemah, namun misterius. Di pondok kayu kecil yang sunyi, ia tinggal bersama Laires, penyihir tua yang telah menyelamatkannya dari tanah terlarang. Namun setiap malam, tatkala beang-beang jatuh, di tanah Avenya bermimpi, mimpi aneh. Bayangan seorang wanita bermahkota zamrud, mengenakan jubah putih bercahaya, membisikkan kata-kata kuno dalam bahasa yang hanya dikenal oleh keturunan klan Elowen. Darah Elowen takkan pernah padam. Di tanganmu, kunci tahta. Avenya terbangun, napasnya memburu. Setiap kali mimpi itu datang, bekas luka di pergelangan tangannya bersinar samar, seolah sesuatu yang besar tertidur dalam darahnya. Sementara itu, di istana Felion, gemerlap pesta dan tawa para bangsawan kelas atas menutupi bau busuk pengkhianatan. Kaisar Kailarion de Felion tampak tenang di singgasananya, dikelilingi oleh putra mahkota Aerion de Felion, anak pertamanya yang dingin dan haus kuasa, dan para pangeran serta putri kekaisaran. Tak jauh dari sana, Lady Mirelia de Arbenor kini resmi menjadi selir ketiga, duduk manis di sisi permaisuri yang baru. Tatapannya dingin, namun di balik senyumnya, ia tahu Avenya mati dan tahta permaisuri cepat atau lambat akan jadi milikku. Di ruang-ruang dalam, para duk, mark, hingga kaun sibuk berbicara di pesta-pesta teh. Sebagian berbisik soal kematian tragis Avenya, sebagian lagi merancang aliansi baru. Di kelas bangsawan, Archduke Arvenor, ayah Mirelia, mulai menggerakkan pengaruhnya di pertemuan-pertemuan rahasia. Tak ada yang tahu bahwa di desa kecil di kaki gunung, api yang mereka kira telah padam perlahan menyala. Di sebuah malam yang tenang, di depan api unggun yang kecil, Laires menatap Avenya yang termenung. Tangannya gemetar, tetapi matanya tak lagi sekosong dulu. Aku tidak ingin balas dendam, bisik Avenya. Suaranya serak. Aku ingin kebenaran. Kebenaran atas hidupku, atas mereka yang dihancurkan demi ambisi. Laires tersenyum lembut, meletakkan tangan di bahunya. Darahmu, Avenya, adalah darah Elowen, darah kuno yang membawa kunci. Tapi kunci hanya berarti sesuatu jika kau cukup kuat untuk memegangnya. Malam itu, Avenya bersumpah. Ia mulai belajar latihan sihir pelindung, mengendalikan kekuatan terlarang yang bersemayam dalam nadinya. Tubuhnya masih rapuh, tapi tekadnya mulai membara. Angin dingin berhembus di atas kekaisaran Felion, membawa aroma perang yang mendekat. Untuk pertama kalinya sejak permaisuri Avenya de Felion dibuang, Kaisar Kailarion de Felion harus menghadapi ancaman nyata, bukan hanya dari dalam, tetapi dari luar tembok kekaisaran di Balairung Emas, di hadapan para Archduke, Grand Duke, hingga Duke terkuat Felion. Kaisar duduk gelisah di singgasana rubi, mendengarkan laporan tentang serangan mendadak dari kerajaan Drakentorn, musuh bebuyutan Felion yang selama puluhan tahun tetap tenang di perbatasan. Benteng utara telah jatuh, Yang Mulia, ujar Grand Duke Aram de Solvane, Panglima tertinggi Felion. Pasukan Drakentorn bukan hanya menyerang, mereka bergerak seolah mengetahui celah pertahanan kita. Para bangsawan bergumam, ketegangan memenuhi udara, dan di antara mereka duduk manis di sudut aula Lady Mirelia de Arbenor, kini selir ketiga kaisar, menatap hening, namun senyum samar menghiasi bibirnya. Tanpa sepengetahuan istana, di balik dinding-dinding rahasia, Mirelia putri dari Archduke Arvenor telah bermain api dengan Drakentorn. Ia tahu, selama kaisar sibuk dengan perang, selama rakyat resah dan kepercayaan
hancur. Ia bisa melangkah ke tahta permaisuri agung yang selama ini bukan haknya. Lewat pertemuan rahasia, pesan-pesan terselubung, dan pemberian informasi militer rahasia kepada musuh, Lady Mirelia mempercepat kehancuran istana yang dulu menolak keberadaannya. Perang adalah alat, dan kekuasaan adalah tujuanku, bisiknya pada diri sendiri. Matanya bersinar dingin di lorong-lorong kota, di kedai-kedai gelap, di pasar-pasar yang ramai. Bisikan mulai muncul. Permaisuri Avenya, benarkah dia mati? Ada yang bilang tubuhnya tak pernah ditemukan. Mungkin kutukan tua telah membangkitkannya. Rakyat kehilangan kepercayaan. Mereka mulai mengingat kebaikan Permaisuri Avenya, keramahannya, dan bagaimana saat ia masih di istana, keadilan dan kedamaian lebih terjaga. Bahkan di ruang-ruang pesta para bangsawan, para count dan marks mulai saling berbisik pelan, ketakutan jika takhta ini benar-benar mulai rapuh. Di sisi lain, di pondok kayu kecil di desa terpencil, Avenya de Velion menyentuh permukaan air di danau kecil. Dalam keheningan, ia melihat pantulan matanya. Mimpi-mimpi aneh semakin sering. Kekuatan dalam dirinya mulai bangkit, samar namun kuat. Perang, bisiknya pelan, saat angin membawa kabar jauh tentang kehancuran benteng. Waktuku hampir tiba. Hari itu, langit kekaisaran Velion tampak kelam, seolah tahu bahwa sebuah peristiwa besar akan terjadi. Di tengah kekacauan perang, rumor pemberontakan, dan bisik-bisik pengkhianatan di Balairung, pintu gerbang istana emas tiba-tiba terbuka lebar. Dan di sanalah dia, Avenya de Velion, permaisuri yang selama ini dikira mati, kini berdiri di hadapan semua bangsawan kelas 1 hingga kelas bawah, dari Archduke, Grand Duke, Duke, hingga Count. Ia mengenakan jubah panjang berwarna hitam keperakan, bordir dengan simbol kuno yang tak dikenal oleh sebagian besar orang. Rambut peraknya tergerai, matanya sedingin es malam. Namun ada aura magis kuat yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang bukan milik manusia biasa. Ketegangan Balairung. Semua mata membelalak. Para selir, para putri, dan pangeran, bahkan Kaisar Kaelarion de Velion sendiri bangkit berdiri. Wajahnya pucat pasi. Impossible. Kau tidak mati, desis Kaisar. Langkahnya mundur tanpa sadar. Lady Mirelia de Arbenor kini berdiri di sisi Kaisar. Matanya membulat tak percaya. Bisikan para bangsawan memenuhi ruangan. Itu permaisuri Avenya. Bagaimana bisa? Ini kutukan. Ini mustahil. Avenya menatap mereka semua. Matanya setenang lautan, namun sedingin kematian. Ia tak berteriak, tak menangis, hanya satu kalimat lirih, namun bergema di seluruh ruangan. Aku kembali untuk mengembalikan apa yang telah kalian rusak. Kekuatan yang tak terduga. Saat pengawal istana hendak menyerangnya, atas perintah Lady Mirelia yang panik, udara tiba-tiba membeku. Sihir pelindung bangkit. Tidak seperti sihir biasa, ini adalah kekuatan kuno yang hanya hidup dalam legenda tua. Darah Elowen, warisan pelindung takhta kuno. Dengan satu gerakan tangan, Avenya menahan pedang dan sihir sekaligus tanpa menyentuhnya, membuat semua yang menyerangnya terhempas tanpa darah. Hanya ketakutan. Para bangsawan mulai gemetar. Kaisar goyah. Semua sadar. Wanita yang berdiri di hadapan mereka bukan permaisuri biasa. Rahasia yang mulai terkuak. Dari bibir seorang Mars tua terdengar bisikan lirih. Elowen, pelindung pertama kekaisaran. Apakah darah itu masih hidup dalam dirinya? Laires, penyihir tua yang diam-diam, mengiringi Avenya dari kejauhan. Hanya menatap tenang. Dia tahu ini baru permulaan. Langit kekaisaran Velion memerah oleh kobaran api dan dentuman perang. Di luar gerbang istana, pasukan Drakenthorn menggempur tanpa henti. Namun yang berdiri di barisan depan
bukan kaisar, bukan putra mahkota. Yang memimpin adalah permaisuri Avenia de Velion. Avenia memimpin pasukan rahasia. Dengan jubah gelap, bertabur simbol kuno, mata sedingin es, dan kekuatan magis yang menyelimuti setiap langkahnya. Avenia memimpin pasukan Varshan, pasukan rahasia. Kekaisaran yang dulu dibentuk oleh leluhur Elowen. Kekaisaran ini boleh membuangku. Suaranya bergema tenang. Tapi aku tak akan membiarkan tanah ini jatuh ke tangan musuh. Bersama Laires, Raven de Altarion Satria Buangan yang kini menjadi sekutunya, dan barisan Grand Duke serta Duk yang setia, Avenia menyerbu balik. Sihir kuno meledak di udara. Musuh terhempas. Drakenthorn mundur. Pengkhianatan terungkap. Di dalam istana, Lady Mirelia de Arvenor akhirnya tak bisa lagi bersembunyi. Bukti-bukti pengkhianatan pertemuan rahasia, pesan gelap, dan aliansi dengan musuh dibuka oleh Avenia di hadapan kaisar, putra mahkota, dan seluruh bangsawan kelas atas. Kalian menjatuhkanku demi wanita yang menjual takhta kalian sendiri. Bisik Avenia dingin. Tatapannya menembus jiwa. Lady Miralia, Archduke Arvenor, dan sekutu-sekutunya ditangkap, dihukum, dan dihapus dari catatan keluarga kerajaan. Kaisar berlutut di hadapan semua. Kaisar Kaelarion de Velion, pria yang dulu mengusir dan menghancurkan Avenia, berlutut. Matanya basah, suaranya gemetar. Avenia, aku tak tahu, maafkan aku. Tapi Avenia menatap kosong. Tak ada amarah, tak ada dendam, hanya ketegasan yang lahir dari luka terdalam. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku adalah pewaris Elowen, dan kekaisaran ini aku lindungi bukan demi engkau, tapi demi rakyat dan demi kebenaran. Momen emosional penutup. Saat malam tiba, Avenia berdiri sendirian di balkon tinggi, memandang istana Velion yang tampak megah di bawah rembulan. Istana ini pernah menghancurkanku, bisiknya pelan, tapi aku tak akan menjadi seperti mereka. Air mata jatuh, tapi senyum kecil menghias wajahnya. Aku kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan semuanya. Langit kekaisaran Velion malam itu dipenuhi cahaya ungu kemerahan, pertanda bahwa takdir telah bergerak. Di puncak menara agung istana Velion, di hadapan Kaisar Kaelarion de Velion, para pangeran, Archduke, Grand Duke hingga Duk tertinggi, permaisuri Avenia de Velion berdiri. Namun kini bukan hanya sebagai permaisuri, melainkan sebagai penerus darah Elowen warisan kuno yang selama ini tersembunyi. Penyatuan darah Velion dan Elowen. Tubuh Avenia bergetar dalam dirinya. Dua kekuatan yang selama ini terpisah, darah Kaisar Velion dan darah kuno Elowen, akhirnya bersatu. Aura magis membungkusnya. Rambut peraknya memancarkan cahaya samar. Matanya berubah satu merah, satu biru keperakan. Aku adalah darah dari dua garis takhta. Aku adalah permaisuri, sekaligus pelindung terakhir kekaisaran. Getaran magis melingkupi seluruh Balairung. Bahkan para penyihir tinggi dan satria hitam berlutut, tak mampu menahan tekanan kekuatan yang baru saja lahir. Konfrontasi puncak. Sisa-sisa pasukan pemberontak Drakenthorn yang berhasil menyusup ke istana menyerang di saat terakhir. Namun dengan kekuatan darah penyatuan, Avenia menghadapi mereka sendirian di Balairung perak. Sihir dan pedang menyatu dalam wujud sempurna. Dengan satu ayunan tangan, Avenia memanggil pedang astral Elowen, pusaka kuno yang hanya bisa dipanggil oleh darah sejati. Musuh terhempas, musuh yang tersisa berlutut. Pilihan terakhir, memaafkan atau menghancurkan. Di hadapan Kaisar, Mirelia, dan para bangsawan, Avenia diberi kesempatan untuk mengambil tahta sepenuhnya. Tapi ia menatap mereka dengan mata sedingin langit malam. Dendam bukan jalanku,
tetapi kebenaran akan kutegakkan. Ia memilih untuk tidak menghancurkan kekaisaran, tapi menghapus sistem lama yang penuh korupsi dan pengkhianatan. Momen emosional dan simbol penyatuan. Di tengah malam, Avenya menatap langit. Raven de Altarion berdiri di sisinya, menjadi saksi atas perubahan besar yang terjadi. Aku bukan hanya milik masa lalu, bisik Avenya. Aku adalah masa depan kekaisaran. Dan di kejauhan, di menara suci, lambang Elowen dan Felion bersinar bersatu untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Perang telah usai, pemberontakan padam, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang Kekaisaran Felion, sebuah era baru mulai terlihat di ufuk timur. Kaisar Keilarion mundur dari tahta dalam balairung yang kini sunyi. Di hadapan Dewan Bangsawan Tinggi, Kaisar Keilarion de Felion, lelaki yang pernah membuang dan mengkhianati Avenya, turun dari singgasana. Aku menyerahkan mahkota kepada wanita yang seharusnya tak pernah kulepaskan, ucapnya lirih dengan suara pecah penuh penyesalan. Bangsawan kelas 1 hingga bawah dari Archduke, Grand Duke, Duke hingga Count semua membungkuk hormat pada sosok yang kini berdiri dengan anggun. Avenya Jivaelion Elowen, penyembuhan luka lama. Avenya tak meminta tahta kaisar. Ia tak haus kekuasaan. Sebaliknya, ia berdiri bukan sebagai ratu seorang lelaki, melainkan sebagai pelindung kekaisaran. Sebuah gelar yang bahkan lebih tinggi di mata rakyat. Lady Mirelia dan para pengkhianat dipenjara seumur hidup. Sistem selir dihapus. Rakyat kecil mulai mendapat hak dan suara. Di sisi Avenya, Raven de Altarion selalu menjadi bayangan setianya pelindung, sahabat, dan sosok yang diam-diam mengaguminya sejak dulu. Avenya memilih jalan baru. Banyak yang memintanya untuk mengambil tahta penuh, menjadi kaisar wanita pertama. Namun, Avenya tersenyum dan berkata, "Kekuasaan bukan tujuan. Aku tak ingin membangun tahta di atas air mata. Aku akan memimpin, tapi dengan cara yang berbeda." Ia mendirikan Dewan Pelindung Kekaisaran, sistem baru yang menjaga keseimbangan agar tragedi masa lalunya tak pernah terulang. Momen bahagia dan harapan. Di akhir bab, Avenya duduk di taman yang dulu penuh kenangan pahit, kini dihiasi bunga-bunga baru. Di sisinya, Raven mengulurkan tangan, membantunya berdiri. "Kau sudah kembali," bisik Raven, "dan kau menang tanpa harus menjadi monster seperti mereka." Avenya menatap langit pagi. "Aku hanya ingin dunia di mana tak ada lagi anak perempuan yang dibuang hanya karena mereka lemah." Hari itu, langit Kekaisaran Felion cerah tak berawan. Ribuan rakyat berkumpul di alun-alun emas. Di balkon megah Istana Felion, Avenya Jivaelion Elowen berdiri anggun mengenakan mahkota perak biru, bukan sebagai ratu kaisar, melainkan sebagai pelindung kekaisaran baru. Suara sorak rakyat bergema memenuhi udara. Hidup permaisuri Avenya, hidup pelindung kekaisaran. Di belakangnya berdiri sang kaisar yang telah mundur. Para bangsawan dan para pelindung baru semua menatap dengan hormat pada wanita yang telah mereka hancurkan, namun kini berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Avenya menutup mata sejenak, meletakkan tangan di dadanya. Bayangan luka dan pengkhianatan berkelebat di benaknya. Tapi kali ini, tak ada air mata, hanya senyum lembut dan damai. Akhirnya, aku menemukan rumahku, dan aku akan melindungi mereka sampai nafasku yang terakhir. Di bawah sinar matahari, era baru Kekaisaran Felion pun dimulai, bukan dengan darah dan tirani, tetapi dengan keadilan, kasih, dan harapan. Akhir bahagia dan makna cerita. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebenaran mungkin tertunda, tapi tidak akan terkalahkan. Keteguhan hati dan keberanian akan menuntun kita keluar dari gelapnya pengkhianatan
dan penghinaan. Bahkan saat dunia menghancurkanmu, jangan pernah biarkan hatimu ikut hancur. Avenya bukan sekadar tokoh fiksi, dia adalah simbol bagi siapa saja yang pernah dihancurkan, diabaikan, dan disakiti. Namun memilih bangkit tanpa dendam, melainkan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Jangan lewatkan kisah-kisah epik dan menginspirasi lainnya. Klik subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita penuh drama, perjuangan, cinta, dan harapan. Mari bersama-sama menapaki dunia, kerajaan, dan kekaisaran yang penuh pelajaran hidup.